Halo, perkenalkan nama saya Iin Agnesia dengan NIM 2102113647, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan di Universitas Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang teori pertumbuhan ekonomi, terkhusus pada mengacu pada salah satu tokoh yaitu Adam Smith. Tokoh yang saya ambil adalah Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Modern. John Adam Smith lahir di Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 dan wafat pada umur 67 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1790 di Skotlandia juga. Beliau mempunyai suatu karya besar yang termuat dalam satu buku yang berjudulkan The Wealth of Nations. Jadi buku ini berisikan tentang pemikiran-pemikiran beliau, Adam Smith, tentang teori-teori yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, salah satunya adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Latar belakang teori Adam Smith adalah paham merkantilisme. Paham merkantilisme adalah suatu sistem ekonomi suatu bangsa untuk menyatukan dan meningkatkan keuangan suatu bangsa dengan cara melakukan pengaturan ke seluruh ekonomi nasional oleh kebijakan pemerintah dengan tujuan mengumpulkan cadangan emas yang banyak, memperoleh neraca perdagangan yang baik, meningkatkan sektor pertanian dan industri, dan memegang monopoli perdagangan internasional. Karena adanya paham merkantilisme inilah yang membuat Adam Smith mengungkapkan suatu teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, ada 4 tahapan pembangunan. Yang pertama adalah masa berburu, masa berternak dan bercocok tanam, masa perdagangan, dan yang terakhir adalah masa perindustrian. Pada tahap pertama yang dikenal dengan masa berburu, di sini sistem perekonomiannya belum terlalu kompleks. Jadi masyarakat itu masih hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk kelompoknya sendiri. Jadi tidak ada interaksi dengan masyarakat kelompok atau kelompok lain. Nah, masuk ke tahap kedua yaitu dikenal dengan masa berternak dan bercocok tanam karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat, maka pada masa inilah masyarakat itu saling menjalin komunikasi antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Disinilah terjadi suatu kegiatan ekonomi atau yang dikenal dengan sistem barter. Pada tahap yang ketiga atau tahap masa perdagangan, di sini kegiatan ekonominya makin berkembang daripada masa sebelumnya, yaitu di mana semua barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukarkan barang dan jasa yang ingin didapatkan dengan sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh penjual. Nah, pada masa inilah dikenal juga terdapat kegiatan seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Masuk pada tahapan terakhir yaitu masa perindustrian. Di sini sudah terdapat kegiatan pengolahan barang mentah, terus menjadi barang baku, terus menjadi barang setengah jadi, menjadi barang jadi, sampai ke menjadi barang yang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Menurut teori dari Adam Smith, masyarakat itu akan bergerak dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang lebih modern dan kapitalis. Selain itu, ada 2 proses nih yang mempengaruhi tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah proses pembagian kerja.
Pembagian kerja merupakan awal permulaan pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Pembagian kerja tersebut tidak lepas dari faktor-faktor pendorong seperti meningkatnya keterampilan pekerja dan penemuan mesin-mesin yang berguna untuk menunjang kegiatan ekonomi ataupun kegiatan masyarakat tersebut. Pembagian kerja ini akan terjadi pada tahap pembangunan telah menuju sistem ekonomi yang modern. Yang kedua adalah proses pemukaan modal. Nah, proses ini dianggap paling penting. Dan Adam Smith juga meningkatkan bahwa proses pemukaan modal adalah suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Karena dimanapun modal itu merupakan suatu hal yang mendasar, yang bisa menjadi dasar kita untuk melakukan suatu kegiatan, apalagi kegiatan ekonomi. Pemukaan modal menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi. Dari semua teori dari Adam Smith ternyata mempunyai kelemahan, yaitu asumsi dari teori pemikiran Adam Smith ini adalah setiap tahapan pembangunan berada pada kondisi pasar persaingan sempurna. Sedangkan pasar persaingan sempurna pada dasarnya tidak pernah ada di dunia ini, sehingga asumsi ini tidak realistis. Dan inilah yang menjadi kelemahan dari teori ekonomi pertumbuhan dari Adam Smith. Kemudian saya akan membahas tentang perbedaan penting dari para ahli-ahli yang mengungkapkan pemikirannya terhadap teori pertumbuhan ekonomi, yaitu ada Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, dan W.W. Rostow. Yang pertama adalah Adam Smith. Pemikiran Adam Smith ini bertumpu pada akselerasi sistem produksi suatu negara. Sistem produksi suatu negara yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok barang kapital yang ada. Yang kedua adalah pemikiran dari David Ricardo. Menurut David Ricardo, teori pertumbuhannya itu adalah pertumbuhan penduduk menyebabkan banyaknya ketersediaan tenaga kerja yang mengakibatkan upah kerja menjadi minimum. Jadi semakin banyaknya rakyat, semakin banyaknya jumlah penduduk, maka upah minimumnya itu akan semakin rendah. Berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Adam Smith, yang Adam Smith mengatakan bahwa jika terjadinya pertambahan atau pertumbuhan jumlah penduduk akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada pemikiran dari ahli bernama Karl Marx, yaitu proses pembangunan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Yang pertama itu adalah masyarakat feodalisme. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomian itu sesungguhnya masih bersifat sangat tradisional, sampai ke masyarakat sosialisme di mana masyarakatnya itu merupakan kaum di atas atau kaum yang mempunyai modal. Yang terakhir ada dari W.W. Rostow, di mana beliau mengatakan proses pembangunan menurut Rostow dibagi menjadi 5 tahapan, dan setiap negara itu berada pada salah satu tahapan dari 5 tahapan tersebut. Tahapannya itu adalah masyarakat tradisional, terus masyarakat prasyarat lepas landas, masyarakat tahap lepas landas. Yang keempat adalah masyarakat di dalam tahapan gerak menuju kematangan, dan yang paling terakhir, yang paling tinggi adalah masyarakat pada tahap konsumsi masa tinggi. Daftar pustaka yang saya berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Dan sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di lain kesempatan.